Kita tadi tentang cinta dunia ada takkan lari rezeki dikejar. Saya saja masih lupa nih materinya, saking mendadaknya bikinnya tadi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tadi bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan bahwa di dalam umat Islam sekarang terdapat dua penyakit, yaitu hubud dunia dan wa karahiyatul maut, ya. Hubud dunia dan karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Nah, kenapa sekarang banyak orang yang nggak mau berhijrah di jalan Allah, nggak mau taat? Ya urusannya begini, kalau terlalu cinta sama dunia atau terlalu takut dengan kematian, gitu ya. Nggak mau taat itu karena dua alasan itu. Nah, bagaimana untuk mengatasi kecintaan dunia ini agar kita bisa ngerem perkara dunia ini, nggak terlalu gila-gilaan mengejar dunia ini? Kita akan membahas mafahim rezeki, sebuah konsep rezeki, supaya teman-teman nggak galau lagi masalah rezeki. Karahiyatul mautnya, takut matinya, insya Allah kita bahas di lain kesempatan, gitu ya. Kita akan membahas sebuah konsep rezeki dulu. Maka pertanyaannya, kalau membahas rezeki, ya, kalau kita akan membahas sebuah pembahasan rezeki, ada pertanyaan yang muncul. Apakah rezeki itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala? Nih, kalau saya tanya ya, rezeki itu sudah dijamin Allah belum? Sudah dijamin Allah belum? Yakin? Yakin? Hah? Mesti yakin ya? Kalau ditanya apakah rezeki sudah dijamin Allah atau belum, banyak dalilnya. Allah sudah mengatakan ya, bahwa sebelum 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan alam semesta ini, bahwa anaknya Adam itu sudah ditentukan 3 hal: rezekinya, jodohnya, dan ajalnya, gitu ya. Bahkan ada dalil yang mengatakan wa annahu wa aghna wa akhna, bahwasanya dialah yang memberikan kekayaan dan kecukupan. Bahkan di dalam Islam itu, Allah tuh tidak pernah memberikan orang tuh miskin. Allah tuh pasti memberikan cukup, gitu loh. Yang membuat kita merasa miskin itu adalah was-was dari setan, gitu, yang selalu membisikkan huwas wisufi sudurinas. Allah tuh tidak pernah memberikan miskin. Semua hal itu berpasang-pasangan, ya. Ada rijal, ada nisa, ada siang, ada malam. Tapi kalau urusan kekayaan itu nggak ada kemiskinan lawannya, tapi kecukupan. Allah selalu memberikan kecukupan. Maka kalau saya tanya sekali lagi nih, rezeki itu sudah dijamin Allah atau belum? Sudah dijamin oleh Allah. Pasti akan turun rezeki dari Allah, pasti. Terus ngapain kerja? Kenapa orang banyak gila-gilaan kerja, gitu loh, sampai lupa ibadah? Terus apa, untuk apa ikhtiar kalau ujung-ujungnya rezeki turun? Bingung kan? Nah, ini banyak orang nggak paham masalah rezeki. Dia nggak paham konsep rezeki ini. Akhirnya ada yang nggak kerja belas, udahlah rezeki minallah. Ada yang kerjanya gila-gilaan sampai lupa ibadah. Maka teman-teman harus tahu dulu apa itu hakikat rezeki ini. Ya, teman-teman harus tahu dulu apa sih hakikat rezeki itu yang sebenarnya. Ternyata di banyak kitab masalah iktisadi, perekonomian, rezeki dan lain-lain, gitu ya. Rezeki itu dari kata rozaqo, itu bermakna atau pemberian, gitu ya. Salah satunya di Quran surat ke-6 ayat 142. Bahwa rezeki itu diberi oleh Allah. Harus diganti mindsetnya. Bukan antum yang berhasil kerja keras lantas karena kerja keras antum. Banyak orang sekarang tuh sombong. Inilah hasil kekayaan saya, ini hasil kerja keras saya semua nih. Menyepelekan bahwa sebenarnya rezeki itu datangnya dari Allah. Bahwa rezeki semua yang antum punya sekarang itu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau ditanya definisi rezeki itu apa? Rezeki itu, ternyata rezeki itu tidak sama dengan kepemilikan. Nah, ini harus dirubah juga mindsetnya. Belum tentu yang antum milikin itu rezeki antum. Bisa jadi rezeki kita juga bukan yang kita miliki. Ini contoh ya, contoh aja. Saya itu punya motor, itu bukan punya saya, tapi dikasih pinjem kakak saya. Waktu pertama kali saya pindah ke Bali. Jadi dia bilang, "Dek, ini ada motor nganggur, daripada kamu kemana-mana susah, ini pakai aja motornya." Itu di STNK atas nama dia, BPKB dia yang bayar pajak, gitu ya. Tapi itu motor udah 2 tahunan mungkin saya yang pakai. Saya yang pakai kemana-mana, mau saya ke masjid kayak, mau saya ke pasar kayak, mau kemana aja tuh pakai motor itu, gitu ya. Maka motor itu rezeki saya, miliknya milik kakak saya.
Karena kenapa teman-teman harus paham ini? Banyak orang itu kalau belum punya itu belum bersyukur gitu. Kadang harus punya dulu, iri sama motor orang. Padahal sebenarnya dia tuh punya juga motor. Dia tuh ada juga motor walaupun bukan punya dia. Mungkin masih punya orang tuanya, mungkin pinjaman dari omnya gitu loh. Jadi nggak bersyukur karena belum memiliki itu. Ngelihat orang punya laptopnya keren gitu, ngiri. Padahal dia juga kalau mau ngetik itu dipinjemin sama temennya laptop gitu. Kalau mau apa-apa tuh dikasih pinjem sama temennya. Maka rezeki itu sebenarnya kata para ulama adalah yang bisa kita nikmati dan kita manfaatkan, itu baru rezeki. Jadi nggak melulu harus kita punya kok. Saya tadi bisa memanfaatkan dan memanfaatkan motor itu bermanfaat buat saya, itu rezeki bagi saya walaupun bukan punya saya. Nah, kalau kita sudah paham dengan konsep ini, kita nggak maruk, nggak harus punya, asal itu bisa bermanfaat, itu adalah rezeki. Teman-teman nggak harus punya rumah kok. Asal ada suatu tempat di mana tempat itu bisa bermanfaat untuk antum kalau hujan nggak kehujanan, kalau panas nggak kepanasan, bisa bernaung, bisa berlindung, sudah cukup. Banyak kita sekarang memaksakan harus punya banget, akhirnya nyolong, akhirnya korupsi, akhirnya nabrak riba segala macam, nggak peduli lagi, gitu. Supaya punya gitu loh. Nggak punya itu bisa jadi tetap rezeki antum. Bahkan begini, ada orang kerja di perusahaan yang sama, gaji per bulannya sama, itu belum tentu rezekinya sama. Misal saya sama Mas Bagio nih kerja dalam satu perusahaan yang sama, gaji kita sama-sama 5 juta per bulan misalnya, belum tentu rezeki kita sama. Mas Bagio pulang langsung ke rumah, nyampe dia manfaatkan 5 juta itu, bayar listrik, bayar air, bayar susu buat anak, terus belanjain buat kebutuhan keluarga, berguna 5 juta itu. Bisa jadi saya dengan 5 juta gaji saya tadi pulang, nyenggol becak gitu pas di perjalanan, harus ngobatin mamang becaknya segala macam gitu ya, ganti rugi, sisa 1 juta. Berarti rezeki saya itu cuma 1 juta yang bisa saya manfaatkan. Padahal dikerja di tempat yang sama, rezekinya nominalnya sama, tapi belum tentu rezekinya sama, gitu ya. Karena rezeki itu adalah sesuatu yang bermanfaat. Nah, bahkan teman-teman harus pahami, kalau teman-teman sekarang punya deposit di bank 100 juta, itu rezeki atau bukan? Belum jadi rezeki antum, uang duitnya masih di bank, belum bisa antum manfaatkan. Itu jadi rezekinya bank, jadi rezekinya pegawai bank. Bank itu dengan duit antum bisa diputerin duitnya, dikreditin segala macam dari duit yang antum tabung di sana. Dan dengan itu dia bisa gaji karyawannya, itu rezeki mereka berarti. Walaupun punya antum. Karena belum bermanfaat kecuali duitnya antum tarik, antum beliin tanah, antum beliin apa buat berkorban segala macam. Nah, itu baru bermanfaat, itu jadi rezeki. Bahkan nih mbak-mbak yang suka koleksi baju tas numpuk-numpuk, baju yang dibawa sekali udah berbulan-bulan bahkan tahunan nggak dipakai, itu rezeki antum bukan? Bukan, rezekinya rayap. Iya, rezekinya jadi rezekinya rayap itu. Makanya Rasulullah itu sangat tidak menganjurkan menumpuk-numpuk, berboros-boros gitu loh. Banyak kita dapati kisahnya Nabi, kisahnya para sahabat, itu hartanya tuh nggak banyak. Kadang bajunya itu cuma 2 potong, 3 potong gitu-gitu doang kisahnya kan. Karena itu sudah cukup bagi mereka. Iya, kalau kita kan harus matching, match. Kalau udah punya celana coklat, bajunya pun harus coklat. Nyari deh, kalau bajunya hijau nih harus hijau. Akhirnya kufur dengan syukur. Akhirnya nggak pernah merasa cukup. Akhirnya ngerasa miskin terus. Padahal cukup sebenarnya. Lalu rezeki itu berbeda dengan uang dan penghasilan. Harus dirubah mindsetnya bahwa rezeki itu nggak melulu duit. Kita tuh kadang mikirinnya kalau nggak ada duit itu seolah-olah dunia ini udah nggak memberikan rezeki lagi. Allah tidak memberikan rezeki lagi. Udah kejem banget dunia gitu. Bisa jadi antum ditraktir sahabat, itu rezeki. Sehat, rezeki. Punya teman baik, suka nganter jemput sekolah, rezeki. Nggak harus punya motor dulu, kalau suka diantar jemputin udah rezekinya banyak itu berarti. Walaupun duitnya, dompetnya tipis gitu ya, daripada dompetnya tebel tapi tidur nggak tenang gara-gara hasil korupsi, temen nggak punya gitu ya, itu nggak enak malah. Berarti rezekinya sempit gitu. Lalu rezeki tadi untuk memperolehnya bisa lewat jalan halal, juga bisa dari jalan haram. Semuanya disebut rezeki. Jadi kalau teman-teman kerja benar-benar dagang kayak usaha atau kerja yang di tempat yang benar-benar gitu ya, tempat baik, tempat yang thayyib, itu rezeki. Tapi kalau teman-teman juga jual narkoba atau menipu, judi,
menang gitu ya, itu rezeki juga, tapi rezeki dari jalan yang haram gitu. Jalan yang haram. Nah, maka teman-teman harus paham dulu peta rezekinya. Gimana rezeki itu bisa turun? Tadi sudah dijelaskan bahwa rezeki itu diberi gitu ya. Nah, teman-teman harus paham dulu. Ternyata rezeki turun itu ada sebabnya, al-asbabnya, ada sebabnya. Ada sebab yang memberi. Di dalam banyak ayat gitu ya, korinahnya gitu ya, dalam Al-Quran baik sunnah-sunnah, Allah selalu mengatakan nih, kullu mimma razaqakumullah, makanlah dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu. Allazi khalaqakum summa razaqakum, yang menciptakan kamu kemudian memberimu rezeki. Nafkahkanlah sebagian rezeki yang diberikan Allah, memberi rezeki kepada siapapun yang Allah kehendaki gitu ya, memberi rezeki, memberikan kepada mereka rezeki, meluaskan rezeki, mintalah rezeki itu di sisi Allah. Banyak sekali ayat, ini baru sebagian kecilnya aja yang mengatakan bahwa rezeki itu diberi Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan hanya semata-mata hasil kerja keras antum aja. Kalau nggak antum beri, kalau nggak Allah beri gitu ya, kalau nggak Allah Subhanahu wa ta'ala beri, mau antum bontang-banting kerja 24 jam nggak bakal dikasih Allah ya. Maka al-asbab rezeki turun itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus dipahami itu, bukan dari bos kerja. Banyak sekarang akhwat gitu ya, pakai hijab gara-gara bosnya nyuruh, kamu kalau mau kerja di sini lepas aja hijabnya, di perusahaan kita nggak boleh pakai jilbab-jilbab begini. Akhirnya dibuka jilbabnya. Berarti dia menganggap yang memberi rezeki itu bosnya. Kalau dia tahu bahwa yang memberi rezeki itu Allah, dia akan nurut kata Allah, bukan kata bosnya. Walaupun konsekuensinya harus pindah perusahaan, kayak harus dipecat, kayak harus resign, kayak begitu. Karena yang memberi rezeki itu bukan bos kita, tapi Allah. Lalu rezeki itu ya akan turun karena ada hal-halnya. Dunia ini ada sunatullahnya, ada hukum-hukum Allah yang berlaku. Nggak akan serta-merta tiba-tiba turun hujan emas, hujan duit gitu. Itu melanggar sunatullah gitu. Ya, ada sunatullahnya. Ada hal-hal yang bisa membuat rezeki itu turun. Apa saja? Yaitu satu, usaha manusia. Mau antum dagang, mau antum jadi pegawai, mau antum kerja, itu kan bentuk usaha kita. Ya, ikhtiar kita menjemput rezeki Allah. Nah, usaha kita ini ya, ikhtiar kita menjemput rezeki ini kan ada dua jenis. Bisa jadi usaha halal, bisa jadi usaha haram. Gitu ya, bisa jadi usaha halal, bisa jadi usaha haram. Teman-teman kalau kerja baik-baik di tempat yang baik-baik gitu ya, walaupun pegawai, yaitu hasilnya insya Allah halal, thayyib gitu ya. Tapi kerjanya ya, mau apapun namanya, dipercantik, kalau itu haram, hasilnya pun haram. Ini saya kasih contoh aja kisah nyata. Ini di tempat markas kita dulu, di tempatnya yuk ngaji di Bekasi itu ya. Pukul hampir jam 3.00 gitu ya. Oh, ini nggak jalan nih videonya. Nggak jalan videonya. Itu intinya nih, nge-lag kayaknya videonya. Itu intinya, di situ tiba-tiba datang, itu tempat, itu tuh kayak apa ya, markasnya yuk ngaji lah. Di situ memang tempat orang seliwer-seliweran gitu ya. Jamaah seliweran segala macam, bahkan anak-anak kadang pulang kampus segala macam numpang nginep di sana. Tapi itu agak aneh, tiba-tiba ada 4 orang datang mau masuk. Ya satpamnya nggak curiga aja karena udah biasa gitu ya. Taunya nyolong motornya ustadz guru saya gitu loh. Dan kita tuh di sana tuh posisinya di Jatiwaringin itu, masjid tuh agak jauh. Jadi kalau mau ke masjid, sholat gitu ya, harus naik motor. Nah pas mau subuhan, udah siap, udah pakai baju koko segala macam. Pas udah mau naik motor, motornya udah hilang. Udah diambil orang gitu ya. Dan orang itu nggak cuma ngambil motor, ngambil komputer, ngambil apa di rumah sebelahnya itu. Ngambil semuanya banyak. Jadi ada 4 orang. Iya kok. Koper itu diisi harta-harta. Jadi mereka tuh luar biasa. Panennya malam itu banyak. Dapat motor, dapat komputer, dapat handphone, dapat harta-harta yang lain. Banyak lah ya. 4 orang ini panen lah yang nyolong ini. Itu rezeki atau bukan? Rezeki itu. Tapi diambil dari jalan yang haram. Gitu ya. Maka harus teman-teman pahami, kalau teman-teman mengambil usaha yang halal, kerja yang halal, rezekinya pun halal. Kalau teman-teman ngambil usaha haram, rezekinya haram, gitu ya. Kalau teman-teman kerja benar-benar dengan cara yang thayyib, teman-teman akan mendapatkan pahala. Tapi kalau kayak nyolong tadi, dapatnya dosa. Dan teman-teman perlu ketahui, karena masalah rezeki ini kan masalah misteri. Allah hanya tahu di kitab Lauhul Mahfuz, Allah catat gitu ya.
Kita nggak tahu jumlah rezeki kita berapa. Saya tidak tahu jumlah rezeki saya berapa. Tapi Allah cuma katakan rezeki kamu itu pasti turun. Sebelum kamu mati itu pasti turun. Bahkan tidak akan mati anak Adam kalau rezekinya belum lengkap dalam satu hadis. Gitu loh. Maka kalau teman-teman ya, ngambil usaha halal sama usaha haram, itu hasilnya podo wae, sama aja. Sama aja. Jadi kalau kayak bapak-bapak tadi nyolong gitu ya, mereka dapat motor, dapat apa. Kalau seandainya saja mereka mau bersabar menggunakan jalan yang halal, entah mereka dagang gorengan kayak, entah mereka mau jadi security atau mau jadi apa gitu ya, biar jaga malam daripada malam-malam nyolong, pasti rezeki yang mereka dapat akan segitu juga. Suatu saat mereka pasti juga bakal dapat motor, dapat koper isi penuh harta, dapat komputer segala macam tadi. Tapi jalannya berbeda, jalannya mendapatkan pahala. Tapi mereka nggak sabar, akhirnya nyolong. Dapatnya gitu juga. Makanya rugi sekali kalau orang bekerja di tempat yang haram tuh. Nanti turunnya sama aja. Misal nih ya, kalau antum tuh ditakdirkan rezekinya itu 1 juta, mau antum dagang narkoba, mau antum jual gorengan, mau antum jadi CEO, ya dapatnya 1 juta. Maka sangat rugi kalau antum ngambil jalur yang haram dalam masalah rezeki ini. Ini kalau dalam ruang lingkup usaha kita ya. Tapi terus kalau nggak berusaha mas, kalau nyantai-nyantai aja, pelangak-pelongo aja, turun nggak rezekinya? Ternyata rezekinya akan tetap turun juga. Tetap akan turun juga. Serius mas, serius. Allah tuh punya jutaan cara untuk mengantarkan rezeki kantum. Bisa melalui orang lain, bisa ke tetangga, bisa karena kejadian-kejadian. Kayak tadi, gara-gara Ustadz Wimar itu kecolongan motor pas mau subuhan. Padahal hari itu jadwal dia ngisi kajian tuh padat. Terus dia datang telat ke kajian. Tanya sama jamaah, Ustadz kok tumben datang telat kajian? Iya nih, semalam motor saya dicolong. Pas saya cek CCTV ada yang nyolong motor saya. Jadi saya harus pesen ojek dulu, saya harus jalan kaki dulu keluar. Jadinya terlambat di tempat pengajian. Terus jamaahnya kasihan. Oh gitu ya Ustadz, ya wes lah. Ini kebetulan saya ada mau jual motor, tapi motor saya nggak jadi saya jual deh. Saya kasih aja buat Ustadz. Motor yang hilang itu Xeon, dikasih NMAX hari itu juga. Hari itu juga. Naiknya berapa kali lipat tuh dari Xeon ke NMAX itu kan? Nah itu rezeki berarti. Cara Allah untuk mengganti Mas Wimar itu motor gitu ya. Motor Mas Wimar itu mau diganti dengan cara kecolongan gitu. Itu cara Allah mengantarkan rezekinya. Maka kalau kita tanpa usaha pun tetap turun nggak? Turun, tapi teman-teman tidak dihisap. Maka sangat rugi, tetap rugi. Kalau bisa kita tuh kerja tuh dapat pahala. Rezeki juga bakal tetap turun, tapi berpahala. Daripada rezeki tetap turun dapat dosa, ya minimal nggak dapat apa-apa, rugilah tetap. Gitu ya. Jadi kalau teman-teman berusaha, tidak tanpa usaha rezekinya pun akan tetap turun, tapi tidak dihisap. Tapi kalau berusaha, rezekinya turun berkah dan dengan pahala. Ya, ada juga kalau kita dengan cara yang haram, rezekinya turun tapi dapat hisap dosa. Begitu konsep rezeki itu. Ya, lalu muncul pertanyaan, emang kenapa harus berikhtiar? Apa gunanya berikhtiar gitu ya? Emang mengapa rezeki harus menjadi jalan pahala? Kan banyak mas jalan pahala dari yang lain. Bisa dari sedekah, bisa dari sholat, puasa, zakat, haji, segala macam gitu ya. Kenapa kerja ini harus menjadi jalan pahala? Nah ini yang harus teman-teman pahami, bahwa waktu kita di dunia ini kan singkat, sebentar gitu ya. Dalam riwayat-riwayat yang disampaikan Rasulullah itu kan umur umatnya ini kan palingan sampai 63 tahun. Kalau sampai tadi loh saya baru kabar angin kenceng sore tadi ada yang meninggal ketimpa pohon. Siapa yang tahu? Iya kan? Siapa tahu mereka baru pulang kerja, udah siap-siap menemui anak istri, sudah bawa oleh-oleh, di tengah jalan ketimpaan pohon meninggal, selesai. Maka kalau bisa harus teman-teman pahami, kita hidup di dunia ini waktunya singkat, sebentar. Dalam Quran surat Al-Ashr ya, Allah katakan demi masa wal ashr gitu ya. Kita tuh semuanya rugi. Semua manusia tuh rugi. Kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali yang beriman dan beramal soleh gitu ya. Tapi tidak cukup sampai beriman dan beramal soleh doang. Nggak cukup sampai situ. Allah katakan saling menasihati dalam kebaikan dan kesabaran. Jadi harus tetap beramar ma'ruf nahi mungkar juga.
Kita dulu ngerasa baru 10 tahun dulu saya SMA, baru dulu saya SD, terus lulus SMP, sekarang sudah punya anak. Nanti nggak sadar, wah sekarang udah tua aja, udah meninggal aja. Kita tuh nggak berasa hidup di dunia ini ya. Dulu ngerasa kecil, tiba-tiba udah tua aja. Nah maka kalau bisa, setiap aktivitas yang kita lakukan, tuh aktivitas yang mendatangkan pahala, termasuk kerja. Termasuk kerja. Maka jangan sampai, saya wanti-wanti banget nih buat teman-teman ya. Saya nasihatin banget. Jangan sampai menjemput rezeki itu dari jalan yang haram. Antum ruginya double-double banget itu. Triple ruginya. Wong turunnya sama aja. Dapat dosa juga. Nggak dapat ridho dari Allah. Wah, itu banyak banget. Kenapa tidak kerja dengan cara yang halal aja? Asal mau bersabar dan bertawakal aja. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini saya sampaikan beberapa dalilnya aja ya. Beberapa dalil sedikitnya aja ya. Dan di langit terdapat sebab rezekimu ya, yang akan Allah turunkan tadi. Dan terdapat apa yang dijanjikan kepadamu. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sesungguhnya yang dijanjikan Allah, yang dijanjikan itu adalah benar. Akan terjadi seperti perkataan yang kamu ucapkan, bahwa rezeki itu pasti akan turun. Dalam satu hadis, Rasulullah SAW bersabda, seandainya saja engkau bertawakal kepada Allah, gitu ya. Jadi tugas antum tuh bertawakal aja. Dengan sebenar-benar tawakal, pasti Allah akan memberimu rezeki seperti halnya burung diberi rezeki. Ini ada satu hadis nih, wa ma min dabbatin fil ard ya. Tak ada satupun yang bergerak di muka bumi ini kecuali illa alallahi rizquha. Allah menanggung rezekinya. Jadi apapun makhluk Allah tuh Allah sudah kasih rezekinya. Ulat di dalam tanah aja Allah kasih rezeki, yang gelap gulita, nggak tahu makan apa, hidup cacing itu. Wah, apalagi antum, pasti dijamin rezekinya oleh Allah. Yang penting bertawakal. Rasulullah tuh pernah mengingatkan sahabat, ada sahabatnya itu ya, suatu ketika bawa unta, tapi untanya nggak mau diikat, dibiarin aja. Nanti untamu lepas loh, kata teman-temannya. Udahlah bertawakal. Kalau hilang udah takdirnya Allah, kalau enggak ya berarti memang masih rezeki saya. Nah itu ditegur sama Rasulullah. Kata Rasulullah, ilkiha wa tawakkal Allah. Ikat untamu itu, terus bertawakal kepada Allah. Maka tugas kita itu berikhtiar aja. Berikhtiar, cari kerjaan yang halal, dagang yang halal. Nanti rezekinya turun, itu biar Allah yang atur. Ya Allah, nah banyak ini pekerjaan yang haram tuh di mana-mana. Kalau mau kaya tuh cepet dengan jalur yang haram. Tapi enggak ya Allah, saya pengen tawakal kepadamu, saya pengen ngambil jalur rezeki yang halal. Nanti turunnya saya serahkan semuanya kepada Allah. Nggak mungkin antum mati kelaparan. Coba kasih tahu saya, di mana orang di Indonesia ini atau di dunia ini gara-gara hijrah di jalan Allah, gara-gara mau taat mati kelaparan? Belum ada beritanya. Malah makin banyak rezekinya. Orang-orang yang berhijrah itu setahu saya banyak ngobrol-ngobrol sama para asatidz, ngobrol sama orang-orang yang sudah terjun di dunia dakwah, dai-dai. Mereka tuh malah lebih banyak rezekinya setelah berhijrah di jalan Allah. Serius, itu caranya aneh-aneh Allah tuh menurunkan rezeki. Unik-unik begitu ya. Maka tugas kita tuh bertawakal aja. Jangan sampai menjemput rezeki haram. Karena tadi nominalnya, jumlahnya pun akan sama saja. Nah dengan pemahaman rezeki yang benar ini, semoga gitu ya, kalau teman-teman paham bahwa rezeki itu tidak akan tertukar, tidak akan telat turunnya, tidak akan tertukar, tidak akan telat, tidak akan habis kalau memang belum ajal antum. Kalau memang antum rezekinya udah blong banget, ya mungkin tanda-tanda udah mau meninggal. Tapi kan enggak ya, pasti turun rezeki kalau memang belum waktunya meninggal gitu ya. Ini dalam satu kitab hadis namanya Tabi'in, ada cerita, ada kisah. Kisahnya begini, ada seorang itu yang kejebak di sumur, ya. Jadi ada seorang kejebak di sumur, lantas ditolong sama orang-orang Arab waktu itu, dikeluarin, terus ditanya, kamu tuh kok bisa kejebak? Dia jawab dengan ngos-ngosan, ya udah diminumin dulu, ambilin air kata orang, dikasih segelas susu, terus ditanya, kok bisa kamu tadi jatuh ke sumur? Dia jelaskan, mau dijelaskan, iya loh Pak, saya tadi itu jalan, terus kepleset, kepleset nyemplung lagi dia ke sumur. Pas nyeritain, ini kisahnya tadi kita para ulama itu ya. Jatuh lagi dia ke sumur. Nah pas jatuh yang kedua ini dia mati. Maka ulama itu mengatakan berarti dia itu tidak akan mati di dalam sumur itu sampai rezeki satu gelas susu tadi itu nyampe ke dia. Itu loh hikmahnya.
Maka kalau keyakinan kita mendalam bahwa rezeki itu datangnya dari Allah, efeknya apa? Kita nanti fokusnya itu apa perintah Allah. Kalau diperintah Allah, wa ahalallahu bai'a wa haramu riba, misalnya, dihalalkan bagimu jual beli, diharamkan riba. Kita nggak bakal lagi mikirin, terus gimana ya, nanti saya nggak bisa punya mobil, nanti saya nggak bisa punya rumah, nanti saya ini, nanti saya itu, nanti saya ini. Kita nggak fokus begitu. Udah fokus aja ya apa yang diperintahkan sama Allah, yang haram saya tinggalkan. Terlepas nanti saya punya rumah enggak, saya punya kendaraan enggak, biar Allah itu. Kalau memang sudah rezeki saya punya rumah, insya Allah saya dapat rumah. Kalau saya memang rezekinya belum punya mobil, ya pasti. Kalau seandainya rezeki saya punya mobil, suatu saat pasti mobil itu akan datang. Yang penting saya berikhtiar aja, berusaha aja. Itu kalau efeknya kita sudah tahu konsep rezeki yang benar gitu ya. Kita nggak akan berharap sama orang lain lagi, nggak berharap sama bos lagi, nggak berharap sama siapapun lagi kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Yakin bahwa Allah Subhanahu Wa Taala akan selalu membantu kita. Apalagi antum berhijrah itu menolong agama Allah. Ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum. Tolonglah agama Allah dan Allah akan menolong kamu. Wa yusabbits aqdamakum. Allah teguhkan kedudukan kamu. Minimal tolonglah agama Allah nih. Islam ini akan bangkit juga suatu saat nanti ya, karena itu sudah janjinya Allah. Tapi kalau antum tuh jadi penonton aja tuh rugi banget. Tolonglah agama Allah ini. Apalagi zaman kita sekarang Islam ini kan lagi dimusuhin banget, lagi didiskriminasi banget, lagi dizolimi-zoliminya. Setidaknya antum memposisikan diri sebagai orang-orang yang membela Islam gitu. Dengan kapasitas kita gitu ya. Tolong agama Allah. Kalau kita sudah seperti itu, pasti Allah penuhi janjinya untuk menolong kita. Di tengah kesulitan kita, misal kita terlilit hutang, ada kekurangan, nggak mungkin Allah tinggal diam. Gitu ya. Terus kita pun akan berorientasi penuh untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah prioritas kita. Akhirnya urusan dunia tidak lagi menjadi prioritas utama. Kita nggak akan semena-mena mendidik anak, kamu nanti harus S1, S2, S3 sampai S8H. Oh, udah kayak HP kan. Anak dididik segitu banget. Tapi kita mulai orientasinya, nak, mulailah hafalin Quran. Orang hafiz Quran itu nggak bakal terbuang, nggak bakal terhina hidupnya. Mohon maaf ya, nggak ada kemampuannya, misal orang ya, nggak ada bagus-bagusnya. Kalau dia hafiz Quran, bacaannya bagus, minimal dia jadi takmir masjid. Nggak bakal dia terseok-seok di pembuangan sampah atau apa. Pasti hidupnya dijamin Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi zaman sekarang sangat dibutuhkan pemuda-pemuda, anak-anak itu ya, yang paham agama. Di luar negeri itu saya berapa kali dapat kabar, bahkan dari Ustadz Salim Afilah waktu itu, dicari imam-imam di Mesir, di Jepang, di Meksiko, di seluruh dunia tuh, mereka tuh sampai buka audisi gitu loh, untuk jadi imam di negara mereka. Dibayar ratusan juta itu. Dibayar ratusan juta, kalah lulusan S1, S2, S3. Maka orientasi kita tuh sudah orientasinya ridha Allah gitu ya, tidak lagi sembarangan. Maka dari itu teman-teman, tawakal sebelum, selama, dan sesudah ikhtiar. Tugas kita berikhtiar aja. Ya, apalagi yang cowok. Yang cowok kalau bisa harus tuh wajib. Jangan sampai kita petantang-petenteng anak istri kita terabaikan. Gitu ya. Kalau antum menjomblo, ya antum belum ada tanggung jawab kecuali diri antum sendiri gitu. Dan keluarga misalnya. Rezekinya bakal tetap turun. Berikhtiarlah dengan jalan yang diridhoi Allah, yang halal-halal aja. Jangan mudah terpancing gara-gara omsetnya gede, gara-gara investasi abal-abal. Kita ambil aja semuanya. Nah, itulah pentingnya belajar fikih, ekonomi kontemporer. Banyak zaman sekarang orang tuh nggak paham, ngikut-ngikut aja, terus ditempelin embel-embel syariah, mau. Padahal isinya tuh judi, isinya tuh MLM, isinya tuh apa ya? Ya banyak sekali sekarang akad-akad bisnis itu tuh nggak jelas banget gitu. Zaman kita sekarang ini. Maka hati-hati gitu ya. Fokus pada yang jelas-jelas aja lah. Daripada nanti terjebak dengan sesuatu yang haram. Udah mau jam 9 ya? Ya udah, itu kajiannya sudah saya cut gitu, setengah supaya nyampe jam 9 aja biar nggak malam-malam banget. Saya buka sesi tanya jawab dulu kalau ada yang mau bertanya baik mengenai materi ataupun di luar materi. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bapaknya ada yang mau tanya?
kertas saja Pak Haji juga boleh. Kalau nggak ada, saya jelaskan satu aja ya. Kalau seandainya dunia ini adalah suatu tempat yang mulia gitu ya, adalah suatu tempat yang harus dikejar dan harus kita prioritaskan, tentunya orang pertama kali yang akan mendapatkan kenikmatan dunia, kemuliaan dunia, kehebatannya dunia ini, pastilah Rasulullah SAW. Yang punya dunia ini kan Allah. Kalau seandainya dunia ini memang spesial banget, pasti Rasulullah yang paling akan mendapatkan bagian paling besar tentang dunia ini. Tapi ternyata nggak seperti itu. Nih ya, Rasulullah SAW nih pernah berkata, tidaklah dunia itu bila dibandingkan dengan akhirat kecuali hanya semisal salah seorang dari kalian memasukkan sebuah jarinya ke dalam lautan, maka hendaklah ia melihat apa yang dibawa oleh jari tersebut ketika diangkat. Yang tadi saya katakan ya, bahwa yang nempel di jarinya itulah dunia, sisanya yang ada di laut itulah akhirat. Perbandingan yang sangat tidak rasional. Ya. Umar bin Khattab melihat bekas tikar di lambung rusuk beliau. Jadi Rasulullah tuh tidurnya ditikar sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tuh nangis ngelihat ngecap itu loh. Kalau teman-teman tidur siang itu kan ngecap ya. Nah itu nangis Umar bin Khattab. Kenapa? Umar bin Khattab katakan, itu loh Kaisar Persia tuh, Raja Romawi tuh tidurnya di tempat kasur empuk-empuk, dikipasin dayang-dayang, tempatnya nikmat. Engkau ini ya Rasulullah, engkau ini utusannya Allah, Tuhan semesta alam, kok tidurnya ditikar begini, ngenes banget gitu loh. Maka Rasulullah jawabnya simpel. Tidakkah kamu ridho mereka mendapatkan dunia sedangkan kita mendapatkan akhirat? Biarkan, jangan ngiri sama orang kafir gitu. Kalau mereka itu sukses, kalau mereka menjadi orang kaya, paling kaya di dunia, punya perusahaan banyak, punya villa-villa segala macam, mereka tuh hanya mendapatkan secelup kenikmatan, sedangkan kenikmatan seluas samudra itu menanti kita. Bahkan Rasulullah katakan, ada kecintaan apa aku dengan dunia? Di dunia tidak lain seperti seorang pengendara yang mencari teteduhan di bawah pohon, lalu beristirahat kemudian meninggalkannya. Nah kayak teman-teman mau mudik gitu ya, sebelum sampai ke rumah orang tua di kampung, kita mampir dulu ke warung, ngopi biar nggak capek di perjalanan, makan bakwan gitu ya. Tapi kita lupa, terlalu asik di warung ini, terus istri kita bilang, ayo bang lanjutin perjalanan. Enggak, kamu aja mudik, aku udah nyaman di warung ini, bakwannya enak, kopinya enak. Nah itulah kalau orang itu udah cinta dunia tuh. Mereka lupa bahwa di rumah, di kampung sudah ada keluarga yang menanti, ada masakan yang lebih enak. Itulah tempat seenak-enaknya pulang. Tapi dia sudah terhipnotis keenakan di warung tadi. Kalau seandainya dunia ini adalah tempat yang mulia, yang baik, pasti Rasulullah yang akan mendapatkan potongan paling baik dunia ini. Tapi nyatanya, coba lihat ya teman-teman buat bermuhasabah. Ini video diambil di museum rumahnya Rasulullah. Kepencet lagi. Ininya rumahnya Rasulullah gitu ya. Apa sih namanya? Miniatur. Bukan miniatur. Replika rumahnya Rasulullah di museum di kota Madinah gitu ya. Kalau seandainya dunia ini tempat yang sangat mulia, pasti Rasulullah rumahnya nggak begini. Pasti istana dengan kehebatan luar biasa, dengan tahta berlapiskan emas. Tapi ternyata rumah Rasulullah hanya kotak aja yang berukuran mungkin 6x4. Ini tempat tidurnya Rasulullah, ini tempat tidurnya Aisyah radhiyallahu anha. Di bawah tapi dikasih lapis yang lebih tebal sama Rasulullah. Di sini tempat Rasulullah dan Aisyah mengulek-ngulek gandum untuk makan gitu ya. Lalu menyimpan perlengkapan rumah tangganya dan perlengkapan berjihadnya, dan diatapi hanya dengan pelepah-pelepah kurma yang kalau hujan kehujanan, kalau panas kepanasan. Kalau mau dibandingin sama rumah antum aja, saya yakin ya bagusan rumah teman-teman semua dibandingkan ini.
Rasulullah nggak pernah ngerasain ada toilet duduk enak tinggal pencet seret gitu. Rasulullah nggak ngerasain dinginnya AC. Tapi dengan lantang Rasulullah mengatakan baiti janati, rumahku surgaku. Lah terus kita sekarang rumahnya udah bagus, listriknya udah terang, ada TV di setiap kamar, kulkasnya 3, ngeluh. Ya Allah, rezekiku nggak pernah turun, ngeluh seperti itu. Berjuang di jalan Allah males, malu. Gitu ya. Ini bener nih. Tadi ada pintu satu itu ke Masjid Nabawi gitu ya. Ke Masjid Nabawi, satu lagi keluar ke jalan. Nah, sekarang rumah ini kalau teman-teman umroh, ini yang menjadi makamnya Rasulullah. Di sini ada makamnya Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Itu. Maka pulang dari sini, ubahlah orientasi kita. Kalau sekarang masih mencita-citakan dunia banget, orientasikanlah akhirat. Wong rezeki yang antum kejar dengan mimpi segala macam itu akan turun gitu-gitu aja, sesuai yang tercatat di Laul Mahfuz. Tinggal kita berikhtiar aja, nggak usah masa rezeki. Dapat enak bersyukur, kalau dapatnya kurang enak bersabar. Maka Muslim tuh begitu aja, nggak pernah susah. Kalau susah bersabar, kalau enak bersyukur. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau nggak ada pertanyaannya, saya kembalikan kepada Mas Ivan. Mungkin ada debatnya. Ada? Nggak ada tuh kayaknya. Ada. 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 Silakan Mas Ivan ditutup. Ya, sebelumnya nanti sampahnya bisa dibuang di depan dan pulangnya sesuai dengan rambu-rambu yang ada. Jangan lawan arus. Jadi nanti lewatnya keluarnya lewat jalan tengah ini yang gimana ya? Pas di depannya pintu jalan tangga ini nanti pas sampai 4 baru ini keluar lewat situ. Tutup doa kafaratul majelis. Ya, sekian kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.